Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertemuan ke-6 masih serial tentang ibadah di bulan Ramadan. Kali ini kita masih dalam hal berpuasa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Saya mengutip dari kitab Fiqhul Manhaji karya Dr. Mustafa Al-Khin dan juga Dr. Mustafa Al-Bugha. Kali ini kita ingin melihat apa saja yang dapat membatalkan puasa. Kita akan bahas secara ringkas. Langsung saja, karena ini adalah pertemuan yang ke-6, mukaddimahnya sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Beberapa hal yang dapat membatalkan puasa, ini penting untuk kita perhatikan. Karena rukun daripada berpuasa itu dua saja. Satu niat, yang kedua menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, mulai dari masuk waktu fajar sampai masuk waktu maghrib. Maka puasa kita akan terus berjalan selama hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu tidak kita lakukan. Yang pertama adalah al-aklu wasyarab. Yang pertama, makan dan minum. Makan dan minum adalah perkara yang dapat membatalkan puasa. Dan juga perkara-perkara yang semakna dengan itu. Baik makan dan minum langsung masuk ke dalam tenggorokan atau melalui suntikan. Suntikan yang isi daripada suntikan itu adalah dapat menambah energi seperti fungsi makanan. Maka itu dapat membatalkan puasa. Hanya saja dalam hal ini Rasulullah memberikan pengecualian bagi orang yang terlupa. Terlupa dalam artian bahwa benar-benar dia terlupa bahwa dia sedang berpuasa. Lalu dia makan dan minum, maka orang seperti ini puasanya dianggap masih sah dan dia boleh melanjutkan puasanya. Meskipun beberapa menit lagi ataupun jam 5 sore belum pada asar dia makan misalnya, atau siang, asalkan kategorinya lupa, maka itu tidak membatalkan puasa. Ini telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, man nasiya wa huwa shaim. Barang siapa yang lupa bahwa dia sedang berpuasa, fa akala aw syariba falyutimma shaumahu, maka kata Rasulullah, makan dia, minum dia, tidak apa-apa, lanjutkan saja puasanya. Fa inna ma'atma'ahu Allah wa saqah. Karena pada saat itu Allah lah yang memberi dia makan dan Allah lah yang memberikan dia minum. Justru ini adalah anugerah dari Allah. Rezeki dari Allah, Allah berikan kepada orang-orang tertentu sehingga Allah lupakan dia bahwa dia sedang berpuasa dan dapat nikmat itu. Dia lanjutkan saja puasanya. Yang kedua, wusulu ainin ilal jawf min manfizi maftuh. Apa saja yang masuk dalam tenggorokan, maka itu juga dapat membatalkan puasa. Hanya saja dalam perkara ini perlu kita perhatikan bahwa ada kesengajaan. Jadi kalau tidak ada kesengajaan masuk ke tenggorokan kita satu benda, bahwa itu makanan atau bukan makanan, baik itu minuman ataupun bukan minuman, kalau tidak sengaja maka dia tidak batal puasa. Misalkan dia lagi membuka mulut lalu masuk nyamuk atau masuk lalat sehingga masuk ke tenggorokannya. Kalau sengaja dia masukkan lalat dan nyamuk itu, maka batal puasanya. Tapi karena tidak sengaja, dia lagi buka mulut atau menguap lalu masuk benda sesuatu, itu tidak membatalkan puasa. Atau ada orang yang sedang berkumur-kumur. Bagaimanapun orang berpuasa boleh berkumur-kumur tapi tidak boleh bersangatan. Kalau bersangatan itu hukumnya makruh. Nah, dia boleh saja berkumur secara ringan bagian luar daripada bibirnya, tenggorokan, mulutnya. Hanya saja mungkin ada tetes ataupun sedikit yang terasa masuk, maka itu pun tidak dianggap sengaja. Maka tetap puasanya bisa dia lanjutkan dan itu tidak membatalkan puasanya. Atau ada sisa-sisa makanan di giginya di siang hari, lalu kemudian makanan itu lepas dari sela-sela gigi, lalu tertelan tanpa sengaja, itu pun tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, al-qai al-muta'ammad fihi. Yang ketiga, perkara yang dapat membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja berbeda dengan muntah tanpa sengaja. Ada orang dalam perjalanan
lalu dia naik kendaraan bus misalkan, lalu dia mabuk, mual, lalu keluar muntah, itu tak sengaja, maka tak membatalkan puasa. Yang disebut dengan muntah sengaja itu adalah dia melakukan perkara-perkara yang membuat dia makanan itu naik dan keluar. Apakah dia mencolok dengan tangannya atau dengan melakukan hal-hal lain, maka orang seperti ini melakukannya secara sengaja, maka puasanya batal. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, man zara'ahu qai' wa huwa sha'im falaysa alaihi qada' wa in istaqa falyaqdi. Nah, kalau orang tak sengaja untuk muntah, maka puasanya tak batal. Tapi man istaqa, barang siapa yang menyengaja membuat perkara yang sehingga membuat dia muntah, falyaqdi, ganti puasanya. Puasanya sudah batal, maka dia harus mengganti di lain hari. Nah, maka membuat kita tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluarkan isi perut kita, maka itu haram ketika kita berpuasa, karena dapat membatalkan puasa kita. Adapun orang sengaja mengeluarkan memuntahkan karena ada sesuatu, maka ini hukum yang berbeda. Nah, yang keempat yang dapat membatalkan puasa adalah al-wat'u, berhubungan kelamin suami istri. Baik suami istri ataupun tidak suami istri, maka orang seperti ini batal puasanya. Dan kalau dia membatalkan puasa bersama istrinya disebabkan karena dia berhubungan kelamin suami istri di siang Ramadan, maka nanti ada hukum tersendiri bahwa dia harus membayar kafarat. Nanti untuk bab ini kita akan kita akan buka pada bab khusus. Maka dari itu orang yang berpuasa dianjurkan untuk tidak bercumbu dengan istrinya. Memang betul Rasulullah SAW itu pernah mencium istrinya ketika sedang berpuasa. Cuman kata istri Rasulullah itu mampu menjaga nafsunya. Dia mencium lalu tidak lebih dari itu. Yang dikhawatirkan kalau orang biasa, tidak seperti Rasulullah, dia bercumbu lalu minta lebih. Akhirnya terlibat dalam hubungan suami istri. Maka ini nanti bukan hanya mengganti, tapi dia harus bayar kafarat. Maka dari itu bagi orang yang tidak mampu menahan hawa nafsunya, maka orang seperti ini makruh bercumbu dengan istrinya. Tapi walaupun dia bercumbu tidak sampai membatalkan puasa selama tidak keluar spermanya ketika dia bercumbu itu. Karena yang kelima yang dapat membatalkan puasa itu adalah mengeluarkan sperma secara sengaja. Termasuk bercumbu, bagian daripada walaupun tidak sampai dukhul, bercumbu saja itu termasuk, kalau keluar sperma itu termasuk mengeluarkan air mani secara sengaja. Sama seperti orang onani, menghayali perempuan atau menggesek-gesek kemaluannya sehingga membuat air maninya keluar, maka orang seperti ini dapat membatalkan puasanya. Maka hati-hati kalau kita bercumbu dengan istri. Berbeda, jangan samakan dengan Rasulullah. Karena Rasulullah yuqabbiluni wa huwa sha'im, kata Bunda Aisyah. Rasulullah menciumku dalam keadaan berpuasa. Wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah yamliku irbah. Tapi kata Bunda Aisyah, siapa yang dapat menahan diri seperti Rasulullah dapat menahan dirinya? Dia cuma mencium lalu tak minta lebih. Kita dikhawatirkan kalau kita justru setelah cium itu kita minta lebih, akhirnya kita terjebak kepada perkara yang sangat dipantangkan bagi orang berpuasa. Bukan hanya batal puasanya tapi bayar kafarat. Nanti kita buka bab khusus tentang kafarat ini pada pertemuan yang lain. Yang keenam, batal juga puasa perempuan yang haid dan nifas, dan dia harus menggantinya pada pada hari yang lain, kecuali orang yang tidak mampu. Itu nanti di bab yang berbeda. Selama dia mampu mengganti puasanya, dia harus mengganti puasanya. Ini bedanya puasa dengan solat. Kata Rasulullah, kalau berkata Bunda Aisyah cerita, Rasulullah menyuruh kami mengganti puasa tapi tak nyuruh kami mengganti solat. Maka puasa ataupun nifas menjadi penyebab orang batal puasanya, tetapi dia harus menggantinya di lain hari. Yang ketujuh, hilangnya akal sehat seseorang, baik gila, termasuk juga orang yang hilang akal sehat yang penting. Nah, kalau dia hilang akal sehat berarti taklifnya hilang. Kalau taklifnya hilang, maka kewajiban berpuasa juga hilang. Dan terakhir, yang kedelapan, bagi orang yang murtad. Orang yang murtad juga batal puasanya, karena syarat
wajib puasa itu adalah muslim. Artinya selama dia muslim wajib puasa. Begitu dia murtad berarti hilang suatu syarat wajib dia berpuasa, yaitu dia keluar daripada Islam. Inilah pembahasan yang secara singkat hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Mudah-mudahan dapat mengulang apa yang mungkin sudah kita ketahui bersama sebelumnya. Tentu saja pembahasan ini tidak detail, karena setiap poin itu bisa dibicarakan secara detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.